Bagaimana orang percaya pada sebuah mekanisme pemilu yang pencalonannya saja sudah cacat moral, Oke. pelanggaran moral berat. Iya. Ya. Dinasti itu adalah satu praktek politik untuk menyelamatkan kekuasaannya. Dia mencari penggantinya, tapi masih berada dalam hubungan darah dan kelekatan keluarga. Faktor penyebab dari buruknya demokrasi dan rendahnya kualitas pemilu itu adalah faktor Joko Widodo. Maka faktor Joko Widodo harus diselesaikan. Capres-cawapres kan. Ya. Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu, Undang-Undang Pemilu, itu kan syarat capres-cawapres adalah berusia 40 tahun. Lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang parah putusannya adalah merubah pasal. Selamat datang di Narada Syndicate, tempat kita menggali lebih dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Pada edisi perdana ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan dinamika pemilu presiden yang akan berlangsung pada tahun 2024 nanti. Saya Kusfiardi, sudah bersama dengan Ubaidillah Badrun, aktivis 98 yang sekarang menjadi dosen di UNJ dan aktif menjadi pengamat politik kritis yang sering menyampaikan pendapat-pendapatnya dan cukup berpengalaman dalam melakukan berbagai kajian terhadap kebijakan-kebijakan dan demokrasi, kondisi demokrasi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana demokrasi kita hari ini, bagaimana Presiden Jokowi di tengah proses demokrasi ini memposisikan dirinya. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama ini, Bung Ubed. Di balik keributan tentang netralitas presiden, bagaimana Anda melihat perkembangan yang begitu kompleks terkait dengan pemilu presiden ini dan kekhawatiran banyak orang tentang demokrasi kita? Ya, saya kira pertanyaan itu bagus ya, Bung Kusfiardi, karena pertanyaan itu mewakili banyak kaum cendekiawan, termasuk juga sebetulnya kalau kita masuk ke lapisan kelas menengah ke beberapa daerah, itu memiliki kegelisahan yang sama bahwa kondisi demokrasi kita memang memburuk ya. Di dalam satu praktek kekuasaan di mana Jokowi punya peran besar dalam proses terjadinya kemunduran demokrasi. Misalnya, sebetulnya saya amati itu mulai terlihat sangat vulgar itu ketika 2019. Jadi 2019 ketika Jokowi kemudian memberikan dukungan penuh terhadap revisi Undang-Undang KPK misalnya, dan para cendekiawan memberikan nasihat agar tidak membuat undang-undang seperti itu. Lalu kemudian dia tidak mendengarkan beberapa aspirasi yang cukup kualitatif, lalu dia memberikan dukungan dan akhirnya kemudian DPR mengetuk palu untuk mengesahkan revisi Undang-Undang KPK itu. Jadi poin awalnya itu ada di revisi Undang-Undang KPK. Jadi intervensi dia terlihat vulgar di situ. Kenapa saya konsen di situ? Karena sebetulnya korupsi yang terjadi di Indonesia itu kalau kita lihat temuannya Transparansi Internasional, itu banyak terjadi dalam dua korupsi besar, yaitu korupsi politik dan korupsi di ranah hukum. Jadi itu juga yang menyebabkan Anda mengajukan ke KPK tentang keterlibatan anak presiden dalam bisnis. Ya, karena kita melihat ya, beberapa praktek ketika kemudian Undang-Undang KPK sudah direvisi, itu seolah-olah korupsi mendapatkan satu ruang longgar, karena seolah-olah presiden menjamin seluruh jajarannya untuk misalnya, seolah-olah ya, misalnya ya silakan kalian bermain cantik saja untuk melakukan tindakan koruptif, gitu. Kira-kira begitu. Karena ujungnya presiden akan mengendalikan KPK. Karena undang-undang itu menempatkan KPK menjadi tidak lagi lembaga independen, dia menjadi bagian dari eksekutif. Itu ada di teks pasalnya di dalam undang-undang itu, bahwa KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Oke, saya ingin menanyakan sedikit. Apakah di situ sudah mulai terlihat praktik nepotisme? Oh iya,
karena kita melihat pada saat itu kan ada satu proses penting ketika ada sebuah perusahaan Ya. yang didirikan oleh anak dari seorang managing director dari sebuah perusahaan swasta kerjasama dengan putra-putra presiden ini. Yang kemudian dalam beberapa tahun kemudian ternyata putra presiden juga menjadi calon wali kota. Dan setelah itu kemudian ada transaksi besar-besaran, ada suntikan dana yang masuk ke perusahaan itu, dan ternyata pemilikan sahamnya bergeser ke putra-putra presiden. Gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa faktor nepotisme juga merusak demokrasi. Karena proses kualitas demokrasi itu menjadi terhalang. Orang menjadi misalnya, dan sekarang terbukti, gara-gara dia anak presiden, dia bisa menjadi calon wakil presiden misalnya. Jadi Anda mau mengatakan bahwa dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK tadi, Betul. lalu berlanjut dengan perubahan-perubahan regulasi berikutnya yang didasari oleh semangat nepotisme, betul, dan membatasi peluang bagi masyarakat lain yang memiliki kualitas tertentu untuk masuk dalam kontestasi politik misalnya. Dan itu kan beruntun. Setelah itu kemudian Undang-Undang Omnibus Law, yang juga para cendekiawan mengingatkan ini akan membunuh generasi Z secara sistemik. Ada pemiskinan yang luar biasa dengan undang-undang ini kan. Karena di dunia kerja orang tidak banyak akan menerima pesangon dan seterusnya misalnya. Itu terjadi secara sistemik, dan ini lagi-lagi dia nggak mendengar aspirasi publik. Buruh sampai berkali-kali demonstrasi dia nggak dengar. Jadi artinya tidak mendengar suara publik itu, ya kita bisa sebut tidak demokratis. Betul. Jadi suara publik tidak didengar dalam isu Undang-Undang KPK, suara publik tidak didengar dalam isu Undang-Undang Omnibus Law, dan itu yang membuat indeks demokrasi kita anjlok. Sampai skornya 6,30. Itu terburuk sepanjang 14 tahun. Terakhir. Selama rezim ini. Itu berarti kan catatannya terburuk begitu. Ya, kalau rezim ini kan baru 9 tahun ya. Berarti dikontribusi oleh rezim sebelumnya dan makin memburuk. Makin parah. Rezim sebelumnya nggak separah ini. Tidak 6,30 misalnya. Tapi 6,70. Nah, sekarang ya kita tidak pernah nyampe pada skor 70. Indeks demokrasi kita. Itu kan masuk kategori flawed demokrasi. Jadi apa faktor yang memperparah demokrasi kita memburuk adalah karena aktor politiknya yang ikut terlibat membuat demokrasi memburuk. Siapa itu? Joko Widodo misalnya. Kemudian yang kedua, yang dia lakukan itu adalah menutup peluang partisipasi publik. Parahnya anggota DPR juga dalam kerangkeng itu. Jadi yang saya sedih itu tidak ada meaningful participation dalam proses kita berarti kembali ke otoritarianisme. Ya, ini yang disebut dengan new authoritarianism. Jadi canggih dia. Tetapi saya yakin ini akan berakhir. Karena di mana kecanggihannya misalnya, dia berlindung di balik regulasi dengan menjalankan perilaku otoriter itu. Ini yang disebut dengan autocratic legalism. Jadi dia sesungguhnya mempraktekkan praktek kekuasaan yang otoriter, tapi bersembunyi melalui sebuah proses undang-undang yang dia buat. Jadi seolah-olah kan legal tuh undang-undang KPK, padahal dia punya misi di situ misalnya untuk membuat KPK dalam kendalinya. Seolah-olah legal bahwa undang-undang Omnibus Law kan soal termasuk juga soal ini ya pengelolaan kekayaan alam dan seterusnya. Itu kan akhirnya terjadi sentralisasi kan, perizinan misalnya. Itu kan perilaku otoriter. Tapi dilegalkan melalui undang-undang Omnibus Law misalnya. Ya terakhir yang paling parah adalah ketika Mahkamah Konstitusi, mahkamah terhormat, diruntuhkan oleh keluarganya. Dan dia diam. Jadi pembiaran terhadap praktek otak-atik undang-undang termasuk Mahkamah Konstitusi itu adalah autocratic legalism. Dan itu ditampilkan secara vulgar. Di MK itu ada ketua MK yang juga iparnya Jokowi. Itu maksud saya. Jadi ada iparnya Joko Widodo yang menerima judicial review soal usia capres-cawapres kan. Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu, Undang-Undang Pemilu, itu kan syarat capres-cawapres adalah berusia 40 tahun. Lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang parah putusannya adalah merubah pasal.
Jadi sebetulnya undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama presiden, itu kan memang undang-undang dibuat oleh dua lembaga ini di undang-undang kita ya, di konstitusi kita. Oleh MK, MK kan sebenarnya tugasnya adalah melakukan satu putusan hukum tentang apakah sebuah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi kan. Ya. Yang kedua baru mengadili perkara pemilu kan. Ya. Yang dilakukan oleh MK itu justru mengotak-atik pasal. Harusnya itu dikembalikan ke DPR. Harusnya itu dikembalikan ke DPR. Itu yang disebut dengan open legal policy. Jadi terlihat mengapa dia sampai otak-atik pasal. Lalu kita periksa pasal yang dirubah seperti apa. Ternyata memang terlihat sekali konflik of interest yang digambarkan atau dilakukan oleh pamannya Gibran ini. Misalnya, kenapa ada klausul bahwa yang belum berusia 40 tahun tidak boleh menjadi capres-cawapres kan? Lalu ada kecuali kira-kira begitu substansinya narasinya, kecuali mereka yang menjadi kepala daerah atau mantan kepala daerah. Kenapa kepala daerah semuanya? Padahal yang punya kapasitas, punya pengalaman bagus kan, misalnya mantan gubernur misalnya, atau wakil gubernur misalnya. Mereka yang sudah menyelesaikan jabatannya. Bukan kemudian, yang sedang menjabat. Dan posisinya gubernur, Mas. Ya. Bung Ardi. Tapi dengan kalimat itu akhirnya sampai ke wali kota boleh gitu. Ya kan? Kenapa tidak dihentikan sampai ke gubernur saja misalnya? Yang punya pengalaman memimpin para bupati, para wali kota misalnya. Ini kepala daerah, jadi kan sampai wali kota, bupati di ujung burung bisa menjadi capres-cawapres gitu. Jadi kalau kayak begini artinya campur tangan presiden sudah sangat jauh. Ya, itu sudah offset. Sudah offset. Minimal offsetnya adalah jika dia membangkang atau menolak analisis ini, minimal dia membiarkan itu terjadi. Oke. Ini kan persoalan sangat serius. Sekarang kita udah masuk pada masa kampanye ya. Ya. Pasangan calon sudah ditetapkan, ya. Nah, lalu kira-kira dengan seperti ini nanti bagaimana hasil pemilu kita kira-kira? Saya mau mengatakan hasil pemilu ini tidak memiliki legitimasi yang kuat. Tidak. Apalagi misalnya kalau yang menang Prabowo Gibran. Yang lain menang saja legitimasinya tidak sekuat yang kita bayangkan. Apalagi yang menang Prabowo Gibran. Jadi campur tangan Presiden Jokowi ini berpengaruh pada legitimasi proses pemilu ini ke depannya gitu. Karena ada public distrust. Public distrust. Bagaimana orang percaya pada sebuah mekanisme pemilu yang pencalonannya saja sudah cacat moral. Pelanggaran moral berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang melanggarkan memberi karpet merah buat Gibran menjadi calon wakil presiden. Yang kedua, KPU-nya juga pernah melakukan pelanggaran berat. Ketua KPU-nya sampai diberikan peringatan keras oleh DKPP. Kalau melanggar sekali lagi bisa diberhentikan itu Ketua KPU. Jadi ada dua cacat moral dan di saat yang sama juga KPU menerima pendaftaran Gibran. Padahal PKPU-nya belum dirubah. Nah, PKPU yang lama itu tidak boleh capres-capres itu usianya di bawah 40 tahun. Jadi bayangkan ini Bung Adi, di satu sisi proses di Mahkamah Konstitusi itu cacat moral, pelanggaran moral berat, di sisi lain juga penyelenggaranya ada cacat moral. Kepatuhan terhadap hukum juga nggak dijalankan berarti ya. Betul. Jadi ya kita khawatir dengan pemilu sekarang ini. Karena di tengah situasi ekonomi yang stagnan, bahkan cenderung memburuk, kemudian praktek elektoral kita dipenuhi dengan cacat moral berat yang menimbulkan public distrust yang luar biasa. Kemudian di saat yang sama misalnya kita melihat bahwa proses-proses pemilu ini diduga kuat cawe-cawe presiden sampai pada level yang paling rendah. Lalu pemanfaatan aparat macam-macam misalnya. Jadi bagaimana dengan keberadaan TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menjaga ya, memastikan ya proses demokrasi ini setidaknya bisa menutupi lah kekurangan yang terjadi ya akibat campur tangannya presiden yang sudah sedemikian jauh. Ya, pertama ya saya kira presiden ini juga telah melakukan pelanggaran. Oke. Ya, kalau KKN yang saya laporkan itu udah pelanggaran pertama tuh kan. Iya. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu melanggar TAP MPR yang tahun 98 itu.
ketika reformasi. Karena TAP MPR itu menyebutkan pemerintahan harus berjalan bersih dan bebas dari KKN. Tapi dilanggar itu. Yang kedua, dia menyatakan bahwa saya akan cawe-cawe dalam pemilu. Itu dinyatakan terbuka. Dinyatakan terbuka. Itu intervensi. Yang kemudian bisa ditafsirkan pada seluruh aparatnya adalah ikut cawe-cawe sebagaimana cawe-cawe presiden. Dan aparat, ya, tentara, polisi, ASN itu mesti netral. Kan mereka aparat negara. Jadi saya mau ingatkan juga pada tentara dan polisi. Tentara adalah aparat negara yang bertugas untuk mempertahankan negara. Polisi adalah aparat negara yang bertugas untuk mengamankan negara. Jadi aparat negara bukan aparat penguasa. Aparat negara itu artinya orientasinya kepentingan negara. Jadi kalau penguasa itu melanggar prinsip-prinsip bernegara, aparat berhak sebetulnya mengingatkan penguasa ini. Itu punya hak karena dia aparat negara. Sama juga seperti ASN. Saya ASN, aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa. Maka keberpihakan saya pada kepentingan negara. Jadi kalau kepentingan negara itu dirusak oleh praktek kekuasaan, saya berhak dan berkewajiban mengingatkan aparatur negara yang melakukan upaya-upaya merusak negara. Nah, saya melihat, ya saya sebut Joko Widodo itu sebetulnya berkontribusi besar untuk merusak jalannya negara. Maka saya kritik gitu, Bung Adi. Nah, kalau kemudian prakteknya dalam pemilu ke depan ini, aparat terlibat dalam proses pemilu, kemudian ya aparat keamanan ya, semua aparat negara dan lain terlibat. Saya melihatnya ini adalah yang mungkin bisa juga disebut sebagai electoral autokratik atau electoral authoritarianism. Jadi sebuah proses pemilu yang melibatkan aparat negara dalam satu komando oleh mereka yang berkuasa untuk memenangkan apa yang diinginkan oleh penguasa. Ini kan praktek otoriter, satu komando untuk memenangkan calon tertentu misalnya, yang memanfaatkan aparat negara. Ini kejahatan sebetulnya, kejahatan pemilu. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi kedudukannya sekarang ini, baik capres maupun cawapres, dan kemudian tim yang terlibat di dalamnya, itu juga masih banyak menteri yang aktif kan? Nah, itu juga. Jadi mestinya kan logiknya di dalam pemilu yang ingin kita hadirkan, pemilu yang berkualitas, agar demokrasi kita terawat, itu mestinya mereka yang terlibat di dalam kontestasi itu dicutikan dulu. Cuti ya? Cuti tidak bisa. Mengundurkan diri? Mengundurkan diri lebih baik. Lebih baik mengundurkan itu diri? minimal cuti. Minimal cuti Sepanjang waktu masa-masa pemilu ini. Nah, dengan cara itu kerja-kerja dua pekerjaan jadi bagus. Mereka yang menjadi capres cawapres juga akan bekerja optimal menjadi capres dan kementeriannya akan sehat karena tidak ditinggalkan begitu saja. Ya mungkin PLT perlu yang dari kaum birokrat ya, dari aristokrat di situ di kementerian. Itu jauh akan lebih bagus. Nah, ini dilarang berhenti, ya kan? Oh, dilarang berhenti? Iya, kabarnya. Jadi menteri-menteri ini sudah ada yang pengen berhenti? Ada. Oh, oke. Saya mendapat kabar ya, ada yang sudah mengajukan untuk berhenti, untuk tidak karena konsentrasi untuk capres-cawapres. Misalnya, ya kalau saya lihat orang seperti Pak Mahfud MD yang dia paham hukum dan paham apa yang disebut dengan conflict of interest itu, saya meyakini dia sebetulnya juga punya minat untuk mundur itu. Tapi kan mungkin tidak diberi izin oleh presiden. Akibatnya karena ya itu bahaya juga sebetulnya karena ketika dia bertugas sebagai menteri, dia melekat pada dirinya adalah calon wakil presiden misalnya. Ketika dia jadi menteri kemana gitu, melekat pada dirinya menteri pertahanan misalnya. Dia kemana melekat pada dirinya wali kota, Solo gitu. Dan seterusnya. Jadi ini kalau dalam teori politik apa istilahnya ada semacam imaging policy. Jadi kebijakan-kebijakan penguasa yang terlibat dalam pemilu, dia kan menjalankan kebijakannya tuh. Tapi dia sesungguhnya sedang melakukan proses imaging, pencitraan dirinya. Jadi dia memanfaatkan uang negara untuk membangun citra dirinya untuk memenangkan dalam elektoral gitu. Pada konteks ini korupsi dan nepotisme tadi memberi dampak yang sangat buruk terhadap rakyat dong. Luar biasa. Pada kerugian keuangan negara dan aspek lainnya. Pada akhirnya rakyat dirugikan. Jadi bayangkan misalnya
hampir 10% dari APBN dikorupsi. Hmm. Kalau APBN kita adalah 3.000 triliun realisasinya, misalnya, atau 2.600 sampai 3.000 triliun ya. Berarti kan hampir 300 triliun uang dikorupsi. Ini ngeri. Ini sama dengan membunuh 3 juta generasi. Jadi ya kan bisa uang 300 triliun itu bisa dipakai untuk menjadikan anak-anak di kampung jadi sarjana. 3 juta orang jadi sarjana. Bisa dikirim ke Jakarta, ke Bandung, luar biasa. ya? Bahkan dia bisa menjadi anak hebat yang bisa menjadi SDM yang akan mengisi era surplus demografi di tahun 2035 ke atas. Jadi rugi negara ini gara-gara praktek korupsi. Itu belum kalau kita perhitungkan penyalahgunaan kewenangan ya. Ya. Misalnya agenda pemerintahan atau agenda kementerian dibarengkan dengan agenda kampanye misalnya. Iya. Ya, atau sebaliknya, karena ada kebutuhan agenda kampanye dibuatlah agenda. Betul. Seolah-olah agenda kementerian misalnya. Tapi sebetulnya adalah terselubung dia kampanye. Ini kan ya jahat juga sebenarnya secara politik. Karena tidak fair, tidak adil. Jadi azas pemilu adil kan langsung umum, bebas, rahasia, jurdil. Nggak ada di sini. Karena mereka yang menjadi kontestan pemilu yang bagian dari pejabat, dia bisa memanfaatkan posisi jabatannya untuk kepentingan elektoral. Ini nggak adil. Ya ini kejahatan dalam pemilu juga sebetulnya. Oke, jadi ini bisa kita bilang berbahaya ya untuk partisipasi pemilu kali ini ya. Ya. Karena akan menimbulkan ketidakpercayaan, lalu mungkin akan lebih banyak orang enggan berangkat ke TPS nantinya. Ya, di saat yang sama, Bung Adi, karena kekuasaan ini begitu rakus, dia ingin berkuasa terus, anak saudaranya, keturunannya dan seterusnya, agar mungkin setelah jatuh dia tidak diapa-apain misalnya. Dengan cara itu, dengan berbagai cara, dia menciptakan satu keadaan di mana rakyat atau sebagian mengalami ketakutan. Itu yang kemudian merusak kebebasan sipil masyarakat, yang juga merendahkan indeks demokrasi kita. Jadi korupsi yang merajalela itu merusak demokrasi, praktek cawe-cawe intervensi kekuasaan dalam proses elektoral itu makin memperparah demokrasi. Di saat yang sama, karena mereka ingin berkuasa terus, menakut-nakuti publik dengan undang-undang karet, pasal karet, sehingga kebebasan sipil juga rendah. Jadi ini akan muncul satu akumulasi kekecewaan banyak orang dalam praktek kekuasaan hari ini. Bentuk kekecewaan itu yang lahir lewat protes-protes di sosial media, ya dalam beberapa pernyataan berbagai kelompok masyarakat. Tapi yang terpenting sebenarnya apa yang kita bisa lakukan untuk setidaknya proses pemilu kali ini kita bisa menghasilkan yang terbaik lah dari kondisi yang ada ini. Ya, sebetulnya kan kita mesti menggunakan analisis faktor penyebab ya. Jadi kalau faktor penyebab dari buruknya demokrasi dan rendahnya kualitas pemilu itu adalah faktor Joko Widodo, maka faktor Joko Widodo harus diselesaikan. Dengan cara? Ya dengan cara dua sebetulnya. Kan kita udah tahu, saya sudah kasih data tadi, ada pelanggaran terhadap TAP MPR terkait dengan pemerintahan yang bersih. Harusnya pemerintahan yang bersih dari KKN, tapi dia memelihara dan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pelanggaran pertama. Yang kedua tadi, intervensi ke lembaga penegak hukum, baik langsung maupun tidak langsung. Ya kan? Dugaannya sangat kuat begitu. Kemudian yang ketiga ya, dia lebih atau mengabaikan terhadap rakyat banyak, kepentingan rakyat banyak. Itu sudah bagian dari pelanggaran konstitusi sebetulnya, Bung Adi. Nah, karena itu solusinya ya, saya sih sarankan kalau misalnya Joko Widodo tuh mau mundur, itu jauh lebih bagus. Dia mundur dengan terhormat, ya kan, maupun tidak dengan hormat, ya kan. Ya, dia mundurkan gitu. Mundur, gitu. Jadi dia mundur, lalu biarkan pemilu berjalan independen. Ya. Kalau dia tidak mundur, tapi praktek pemilu ini terjadi semacam tadi saya sebut electoral authoritarianism, ya lama-lama bisa dimundurkan dia. Dan ini legasi yang paling buruk gitu ya, bagi pemerintahan Jokowi. Dan itu tragis kan, di ujung pemerintahnya dia justru mempraktekkan satu praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang sangat vulgar. Nggak malu loh, Mas. Ini kan heran. Saya juga heran, ini kok nggak ada rasa malu, sedikit pun nggak ada.
Ya, Ini kan parah. Kalau dalam teologi politik mungkin saya sebut ini semacam istijrad politik. tentu ini secara kalau kita ingin lihat gitu ya, secara objektif saja gitu ya. Ya. Berarti kan kondisi ini menjadi tidak menguntungkan bagi kelompok ya pasangan 02 dan juga 03 dengan keterlibatan para menteri di situ ya kan. Lalu mereka tidak menunaikan tugas dengan baik, bercampur dengan tugas-tugas kampanye gitu ya. Kalau kita analisa ke kualitatif seperti itu, sebetulnya publik akan makin paham bahwa mereka yang terlibat dalam kekuasaan hari ini kan ada di 02, ada di 03. Itu citranya buruk di hadapan publik. Karena betapapun mereka menciptakan dosa-dosa politik dan ekonomi dan terus akan hukum. Dalam situasi ini sebetulnya memang secara analis politik kemungkinan ada banyak insentif elektoral yang dimiliki oleh pasangan 01. Jadi ada semacam keberuntungan yang tak disengaja dari situasi ini. Dan itu buah dari praktek kekuasaan sebetulnya. Jadi mereka nanggung risiko sendiri. Misalnya sekarang sudah ada tanda-tanda melalui berbagai survei misalnya, ya calon 02 sama 03 mengalami penurunan elektabilitas kan. Ya sementara di 01 mengalami kenaikan elektabilitas. Meskipun saya juga kasih catatan kritis ya untuk 01 di debat kemarin misalnya, yang mungkin sedikit kurang tajam dalam isu KKN, korupsi, tidak mengangkat isu KKN, relasi kuasa yang sangat terlihat di dalam proses pemerintahan. Mungkin tadi Bung Ubed bilang soal berhenti gitu ya. Kalau kita mau sedikit lebih realistis gitu ya, setidaknya bagaimana kita mengupayakan agar para pejabat negara, presiden dan pejabat negara yang mengalami benturan kepentingan dalam pemilu ini memilih nonaktif gitu ya, cuti gitu ya. Kalau mundur dari kekuasaan mereka mungkin tidak mungkin gitu ya. Tapi setidaknya dengan nonaktif ini bisa mengurangi nggak kadar intervensi, kadar ketidaknetralan? Oh iya, itu otomatis. Jadi kalau misalnya saya sarankan Pak Mahfud segera cuti panjang ya, atau segera mundur lebih bagus sebagai posisi sebagai Menko Polhukam untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pak Mahfud itu betul-betul punya integritas dalam menyelamatkan demokrasi dan menegakkan hukum. Ya, kalau kemudian tidak, ya itu yang rugi Pak Mahfud sendiri sebetulnya. Orang akan menjadi aneh gitu. Pak Mahfud kan contoh orang yang mesti menegakkan hukum dengan baik, menjalankan demokrasi dengan baik. Dia mesti mundur. Kemudian Prabowo, apalagi capres ya, yang kesibukannya seabrek. Menteri Pertahanan aja sudah sibuk. Ini jadi capres. Saya kira logik demokrasinya dia juga harus mundur dari Menteri Pertahanan. Nah, sehingga proses elektoral itu berjalan lebih fair, ya kan? Termasuk juga sebetulnya wali kota, termasuk juga kalau gubernur sudah selesai ya, dua-duanya, jadi masih aman lah, Ganjar sama Anies. Yang lain itu bermasalah menurut saya. Jadi memang harus mengundurkan diri dari posisi jabatannya sebagai menteri dan lain-lain itu. Dimulai dari presiden menyatakan nonaktif misalnya ya. Ya. Karena itu jelas ada benturan kepentingan yang sangat dekat kan? Iya, apalagi kalau presiden mengatakan mundur. Oh gitu bagus, ya? Iya. Jadi nonaktif tidak membantu? Kalau nonaktif itu, jadi pemerintahan tidak bisa menjalankan. Kalau mundur kan berarti ada satu argumen konstitusional bahwa itu berhalangan tetap. Kalau berhalangan tetap berarti kan Wapres Pak Ma'ruf yang mengendalikan pemerintahan. Jadi ada pemimpinnya. Kalau tidak mundur, nggak jelas itu, karena nggak ada yang menggantikan. Dan ini demi kepentingan demokrasi dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Iya. Itu adalah langkah penyelamatan yang bisa kita lakukan. Karena ada anak yang jadi cawapres. Ya. Nah, ini kan dinasti yang paling jorok ya, paling vulgar. Ya, Anda aktivis 98, kita ingat waktu itu yang dilawan itu adalah salah satunya nepotisme. Jadi kita mau bilang hari ini ya Orde Baru itu sudah bertransformasi menjadi Neo Orde Baru. Ini betul, ini Neo Orde Baru. Karena
Dulu kita menggunakan diksi nepotisme, ya. Sekarang dinasti kan. Ya. Dinasti itu adalah satu praktek politik untuk menyelamatkan kekuasaannya. Dia mencari penggantinya, tapi masih berada dalam hubungan darah dan kelekatan keluarga. Dan apakah itu melalui proses elektoral maupun non elektoral, itu dinasti politik. Karena orang beranggapan bahwa dinasti politik itu adalah dalam sistem kerajaan. Enggak. Itu orang yang malas baca yang bilang itu. Termasuk ada nama-nama cukup populer bilang itu bukan dinasti, termasuk ada capres yang bilang bukan dinasti. Saya baca beberapa jurnal terakhir itu ketemu ada yang ditulis oleh Christophe Civerlot. Itu menulis ada tren baru konsep dinasti politik. Oke. Berdasarkan riset dia di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur, bahwa dia sebut democratic dinasti. Jadi sebetulnya itu proses dinasti, tapi dia bersembunyi di balik proses elektoral. Jadi seolah-olah demokratis, tapi yang jadi calon penggantinya gitu, istrinya, anaknya, ponakannya, sama seperti sekarang. Masih jadi presiden, anaknya jadi cawapres. Ya. Ini dinasti dalam teori dinasti terbaru ya. Ya. Di bacaan di beberapa Tentu jurnal. kita ingat ya bahwa anak Jokowi menjadi wali kota di Solo, menantunya menjadi wali kota di Medan. Ya. Betul. Kemudian sekarang anaknya menjadi cawapres, gitu Ya. ya. Nah, apakah mungkin kita mendesak agar pemilu ini bisa berlangsung tanpa Jokowi? Saya kira karena faktor utama yang ada di Jokowi, pemilu akan berkualitas kalau pemilu tanpa Jokowi. Bagaimana caranya? Caranya dia mundur atau kita mundurkan. Sederhana. Nah, Jokowi kalau dia masih punya moral, sedikit moral dalam, saya belum sedikit karena dia terlalu banyak melanggar moral politik kan. Kalau dia masih punya sedikit moral politik, dia mundur. Jadi Untuk menghindari konflik of interest ini. cukup jelas ya bahwa proses demokrasi ini masih bisa diselamatkan. Dan penyelamatan demokrasi ini menjadi penting untuk keberlangsungan bangsa kita ke depan. Ini bukan soal siapa, tetapi ini soal bagaimana kita sebagai sebuah bangsa bisa memiliki pemerintahan yang dipercaya dan memiliki legitimasi yang kuat. Nah, beberapa hal penting sesungguhnya kembali kepada Jokowi. Ya, sejauh mana Jokowi memiliki jiwa besar untuk menyelamatkan legasinya yang selama memerintah dengan membiarkan pemilu ini berlangsung secara netral tanpa campur tangan Jokowi. Dan untuk itu kita tadi mendengar bahwa perlu ada pernyataan tegas atau desakan kepada Jokowi untuk memastikan pemilu kita kali ini bisa berjalan secara jurdil. Dan tentu kita berharap Pak Jokowi bisa mengambil peran untuk tidak ada di panggung politik nasional. Dan untuk itu kita akan terus berupaya agar demokrasi Indonesia ini terus meningkat kualitasnya dan kita bisa punya pemimpin yang bisa memiliki legitimasi dan menjalankan pemerintahan ini untuk kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara kita. Sebelum kita akhiri diskusi kita, sudah waktunya kita meminta closing statement dari narasumber kita, Bung Ubed. Silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, saya kira demokrasi kita memburuk dan banyak ilmuwan yang kita baca di banyak jurnal yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami regresi. Dan faktor-faktor regresi itu adalah ada faktor korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela, kemudian faktor manipulasi hukum, praktek merusak hukum yang makin merajalela, kemudian pengabaian terhadap hak-hak sipil, kebebasan sipil, dan kemudian keterlibatan kekuasaan di dalam proses elektoral. Ini yang kemudian makin memburuk ke demokrasi. Saya kira waktunya semua kaum cendekiawan dan semuanya untuk mengambil sikap menyelamatkan demokrasi agar kita tidak mengalami bencana atau petaka demokrasi yang korbannya akan sangat luar biasa. Saya kira itu, semoga kita terus berada dalam jalan demokrasi. Terima kasih. Terima kasih sudah bersama Narada Syndicate, terus kritis dan kita dorong agar demokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negeri ini.